Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Asraf dengan NIM 21044111706. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang kita ketahui terdiri dari 5 sila dengan sistem himpunan suatu unsur atau elemen yang saling berhubungan atau saling tergantung satu sama lain. Filsafat, ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran atau usaha berpikir radikal menyeluruh dan integral atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya. Kelima, dasar atau prinsip yang terdapat dari sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubung dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Dengan demikianlah Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan bersama, dengan masyarakat, bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain sebagainya. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu satu, kekhasan pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebab ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya pada Tuhan. Kekhasan kedua, menghargai kepada sesama umat manusia ataupun suku, bangsa, dan bahasanya. Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan kekhasan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh hidup bersama. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi bentuk idealisme bangsa dan negara Indonesia. Hingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pergantian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila diketahui sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem atau Abdul Ghani pada tahun 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan bernilai yang benar, adil, bijaksana, dan saling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud. Filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Salam 1998. Dengan Pancasila sebagai filsafat digolongkan menjadi 3, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dasar aksiologis. Dasar ontologis. Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak
pluralis, yaitu manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila, mendukung Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila sebagai ontologis, memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta pendukungan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan merupakan harapan yang diharapkan Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Secara lebih khusus, pengetahuan tentang Pancasila yang sila-silanya di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dimiliki oleh masyarakat yang logistik dan hidrogen adalah epistemologi sosial. Aksiologi terkait erat dengan penelahan atas nilai. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Gagasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik dalam Pancasila sebagai nilai terbaik terletak pada dilakukan oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh kesatuan. Pancasila sebagai nilai instrumental, imperatif, dan menjadi arah bawah dalam proses perwujud cita-cita negara dan bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila-sila yang ada di atas menjadi landasan sila-sila yang ada di bawahnya. Sila-sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun dan memelihara, membanggakan persatuan Indonesia yaitu yang berkaitan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Hakikat sila-sila Pancasila. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Berikut kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Itu A. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Yang persatuan Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang persatuan Indonesia yang berkaitan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab yang berhakikatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.